Oke, hello guys. Di sini eh, saya akan memberikan pendalaman materi tentang introduction myself atau memperkenalkan diri. Di sini ada 4 bagian ya. Yang pertama ada struktur teks tentang perkenalan diri sesuai konteks. Yang kedua contoh-contoh teks dan dialog introducing myself. Yang ketiga ada kata kerja dalam simple present tense. Itu ada dua, terdiri dari dua, yaitu be dan have. Yang terakhir adalah pronouns dalam teks introduction myself, personal pronouns. Oke, pada slide selanjutnya itu ada struktur teks perkenalan diri sesuai konteks, terdiri dari 5. Ada greeting response, contoh ungkapan memperkenalkan diri, leave taking, dan leave taking response. Jadi yang pertama ada greeting ya. Saat urutan dari perkenalan diri itu, yang pertama greeting atau salam sapaan, terdiri dari 2, ada formal dan informal. Yang formal ciri-cirinya itu kata-katanya good morning, ada good morning, afternoon, evening, good night, dan lain sebagainya, tergantung waktu. Dan juga ada how do you do, pleased to meet you. Yang informal itu ada hi, hello, hey there, how's it going. Itu resmi dan tidak resmi. Dan yang kedua itu greeting response atau tanggapan dari salam sapaan. Yang pertama ada greeting someone, itu ketika kalian memberi salam atau sapaan kepada seseorang. Itu ada good morning, hello, hi, hello, how are you, hi, what's up, yang terakhir how are you doing. Yang di bawah itu greeting response adalah tanggapan salam atau sapaan. Ketika kalian disapa oleh seseorang, itu kalian bisa menjawab good morning, hi, hello. Terus jawaban dari hello are you itu I'm fine, thank you, hi, what's up. Kalian bisa jawab I'm good, and you. Yang terakhir how are you doing, kalian bisa menjawab I'm great, all in shape. Yang ketiga ada contoh ungkapan memperkenalkan diri atau introducing myself. Tuh di sini ada 3 ya. Yang pertama, hello, my name is Rio. Nama saya Rio. Yang kedua ada I'm Risma, nice to meet you. Saya Risma, senang bertemu denganmu. Yang terakhir, let me introduce myself. My name is Harry. Biarkan saya memperkenalkan diri, nama saya Harry. Kalian bisa nyari contoh lainnya di internet, itu banyak. Yang keempat ada leave taking atau salam perpisahan. Jadi di akhir dialog gitu, ketika kalian memperkenalkan diri itu berbicara dengan orang lain, kalian pasti harus ada salam perpisahan untuk mengakhirinya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada goodbye, artinya selamat tinggal. Bye bye atau bye, artinya dadah atau dah. Dan yang terakhir itu see you tomorrow, sampai jumpa besok. Yang poin kelima ada leave taking response atau tanggapan salam perpisahan. Di sini ada 3. Goodbye, selamat tinggal. Yang kedua sure, see you later, tentu saja sampai jumpa nanti. Dan yang terakhir take care, hati-hati. Ini contohnya sedikit aja karena sebenarnya ada banyak, kalian bisa cari sendiri. Oke, pada slide selanjutnya itu struktur teks perkenalan diri sesuai konteks. Urutan yang pertama itu greeting atau salam sapaan. Dari 2, ada formal dan informal, resmi dan tidak resmi. Kalau formal itu ada good morning, good afternoon, good evening, good night, tergantung waktunya. Ada juga how do you do dan pleased to meet you. Kalau yang informal, tidak formal itu ada hi, hello, hey there, dan how is it going. Sedangkan tanggapan atau salam sapanya itu juga ada 2, yaitu yang pertama greeting sauban, ketika kalian akan memberikan salam atau sapaan kepada seseorang, yaitu good morning, hello, hi, hello, how are you, hi, what's up, dan how are you doing. Nah, yang di bawahnya itu jawabannya ketika kalian disapa atau diajak berbicara oleh seseorang tentang perkenalan diri.
kalian bisa meresponnya dengan good morning, hi, hello, how are you, I'm fine and thank you. Dan yang kedua ada hi, what's up, I'm good and you. Yang terakhir, how are you doing, kalian bisa menjawab I'm great, all in shape. Dan poin ketiga ada contoh ungkapan memperkenalkan diri atau introduce myself. Perkenalkan diri kalian itu yang pertama ada hello, my name is Rio. Halo, nama saya Rio. Yang kedua, I'm Risma, nice to meet you. Saya Risma, senang bertemu denganmu. Dan yang terakhir, let me introduce myself, my name is Harry. Biarkan saya memperkenalkan diri, nama saya Harry. Poin keempat ada leave taking, salam perpisahan. Ini untuk mengakhiri sebuah dialog ketika kalian atau seorang memperkenalkan diri. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama goodbye, selamat tinggal. Kedua bye bye atau bye, artinya dadah atau dah. Dan yang ketiga see you tomorrow, sampai jumpa besok. Nah, yang poin kelima itu leave taking response atau tanggapannya ketika ada salam perpisahan. Kalimat salam perpisahan itu kalian bisa menjawab goodbye, selamat tinggal. Kedua sure, see you later, terus saja sampai jumpa nanti. Dan yang terakhir take care, hati-hati. Baik, pada slide ini itu ada contoh-contoh teks dialog introducing myself. Jadi di sini bentuknya ada 2 ya, ada teks dan dialog. Terlihat jelas ya kalau perbedaannya. Teks itu kalian memperkenalkan diri secara sendiri, secara tunggal. Jadi kalau yang dialog itu harus ada lawan bicara, minimal berarti 1 orang biar jadi percakapan 2 orang gitu. Dan kalian mungkin bisa sekalian mengidentifikasinya. Jadi mana yang apakah teks ini yang teks introduksi myself ini termasuk ke dalam resmi atau dirasmi, itu formal atau informal. Dan yang kedua ini yang dialog, kalian mungkin bisa menganalisanya juga ya, apakah ini termasuk informal atau formal, resmi atau dirasmi. Jadi kalian bisa perhatikan struktur teksnya bagaimana. Misalnya formal itu cenderung ke arah ke menunjukkan kalimat misalnya good morning dan segala macam, dan sedangkan yang informal atau tidak resmi itu ada hi, hello dan segala macam. Kalian mungkin bisa mengidentifikasinya sendiri dari 2 contoh ini ya, teks dan dialog tentang introducing myself. Pada slide selanjutnya itu ada kata kerja be dalam simple present tense. Kata kerja be itu ada 3 bagian itu ya. Itu ada is, am, are. Dan ini ada 3 tabel rumus di mana ada kalimat positif, negatif, atau kalimat interrogatif, pertanyaan. Bentuknya itu kalau dari bentuk ada singular dan plural. Singular itu tunggal. Di sini subjeknya ada I, see, he, it. Dan plural itu termasuk jamak atau banyak. Di sini ada we, you, they. You di sini bukan berarti artinya hanya kamu aja gitu ya, tapi bisa berarti kalian. Makanya di sini dikelompokkan ke dalam plural. Terus ada to be-nya itu kayak kalau I itu am, see, he, it itu is, dan we, you, they itu are. Itu ada rumusnya subject plus to be, am, is, are plus noun verb. Noun verb itu berarti bukan kata kerja, terdiri dari adjektif, kata sifat, noun, kata benda, pronoun, kata ganti, dan time, keterangan waktu. Sampingnya juga bisa kalian lihat sendiri rumusnya ya. Kalimat negatif itu ada tambahan not, berarti ya subject plus to be plus not dan noun verb. Dan yang ketiga itu ada kalimat pertanyaan. Yang pertama itu dibalik ya, to be nya itu jadi di awal, to be plus subject plus noun verb terus plus itu tanda tanya. Itu di bawahnya juga sudah ada contohnya. Yang positif itu ada she is beautiful and smart. Yang negatif she is not beautiful and smart. Dan yang interrogatif atau pertanyaan itu
Is she beautiful? Is she beautiful and smart? Apakah dia cantik dan pintar? Oke, pada slide ini itu ada kata kerja have dalam simple present tense. Dan di sini ada 3 bentuk. Kayak yang tadi itu ada affirmative form, negative form, dan interrogative form. Jadi kalimat bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kata tanya. Di sini ada full form dan short form. Full form itu bentuk sempurnanya gitu, yang full, bukan disingkat. Kalau short form itu kan bentuk singkatannya, misalnya I have dari I've, you have jadi you've. Di sini ada he, she, it, has menjadi his, his, dan its. Selanjutnya ada we, you, they, have. Itu kalau disingkat jadi we've, you've, dan they've. Begitupun dengan negative formnya, itu yang disingkat adalah bagian do not-nya, itu jadi don't, dan yang does not jadi doesn't gitu. Dan interrogative formnya ini nggak ada bentuk full atau shortnya ya, biasa aja gitu. Do I have, will you have, tidak ada bentuk singkatan dan fullnya gitu. Untuk contohnya sendiri itu ada di samping kanan ya, itu yang positif itu I have a pen, dan contoh yang negatif they don't have any pens. Dan yang interrogative form atau kata tanya itu does he have any news. Oke, pada slide terakhir di sini ada pronouns dalam teks introduction myself, personal pronouns. Di sini ada 4 bentuk ya, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Di sini yang pertama ada first person singular dan first person plural. Jadi kalau yang pertama ini kalau menurut saya kayak sudut pandang gitu ya, sudut pandang orang pertama, bentuknya singular atau tunggal, itu ada I, terus kemudian me, my, mine, sesuai bentuknya ya, subjek, objek, posisi, dan lain-lain, dan seterusnya. Itu yang sudut pandang orang pertama, plural atau jamak ya, banyak, itu ada we, kami ya kan, artinya we, us, our, ours. Kemudian ada sudut pandang orang kedua, singular itu yang artinya itu kamu, di sini you, your, yours. Dan yang second person plural atau sudut pandang orang kedua tapi plural, jamak ya. Ini you di sini sama kayak yang di atas, tapi you yang di sini artinya adalah kalian. Itu. Yang selanjutnya ada third person singular, sudut pandang orang ketiga, di sini singular, ada 2 bentuk. Kalau dia perempuan itu feminin ya, itu she, her, dan hers. Terus kalau yang dia laki-laki, third person singular masculine, itu ada he, him, his, dan his. Lalu third person singular itu sudut pandang orang ketiga, singular, tunggal ya, itu tapi thing atau benda, itu bisa it, dan its, tanpa adanya possessive pronoun. Yang terakhir ada third person plural, sudut pandang orang ketiga, seorang mengarah ke seseorang tapi jamak atau banyak, itu ada they, them, their, theirs. Itu contohnya bisa kalian lihat, itu yang paling kiri, subject pronoun ada 3, masing-masing 3 ya. I am 16, they don't like pancakes, Jim is angry and he wants Sally to apologize, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri, dan kalau kurang kalian bisa cari di Google atau internet, itu banyak contoh-contoh dari pronoun berdasarkan bentuknya. Thank you.